Halo semuanya, nama saya Dewi Reganis, NIM C241945. Di video kali ini saya akan mentutorialkan pengerjaan perhitungan reproduksi menggunakan Excel. Nah, berikut adalah data-data yang akan digunakan untuk perhitungan reproduksi. Yang pertama, kita mencari proporsi kelamin. Yang kita butuhkan datanya adalah nomor ikan, panjang, bobot, jenis kelamin, dan TKG. Langkah awal yaitu kita men-sort terlebih dahulu semua data di blok, kemudian kita custom sort-nya, dan sort by jenis kelamin. Terus ordernya itu Z to A ya. Setelah di-sort per jenis kelamin, kita sort kembali setiap jenis kelamin. Untuk yang jantan kita blok terlebih dahulu, lalu kita sort dari custom sort by TKG dari kecil ke terbesar. Lalu kita mencari nilai N jantan dan N betina menggunakan rumus count dengan memblok nomor ikan semuanya. Lalu N jantan menggunakan kembali dengan memblok semua nomor ikan untuk yang jantan saja. Begitupun yang betina hanya masukkan data yang betina saja. Lalu kita mencari P besar jantan dan Q besar betina. Yaitu dengan cara N jantan dibagi dengan N dikali 100, lalu yang Q betinanya N betina dibagi dengan N dikali 100, kemudian kita ganti menjadi persen, tipenya menjadi persen. Lalu untuk P kecil dan Q kecil, jantan dan betina menggunakan rumus N jantan dibagi dengan N untuk P kecil jantan, dan untuk Q betina ini menggunakan rumus N betina dibagi dengan N. Lalu kita mencari standar deviasi menggunakan rumus SQRT, lalu dalam kurung P jantan dikali dengan Q betina dibagi dengan N, tutup kurung. Lalu untuk SK 95% ini kita menggunakan rumus P jantan, nilai P jantan dikurang dengan 1,96 dikali standar deviasi, nah dalam kurung. Lalu yang ininya P jantan ditambah dengan dalam kurung 1,96 dikali dengan standar deviasi, dan diketahui bahwa proporsi kelamin jantan sebesar 0,5297 hingga 0,7037. Begitupun untuk yang betina menggunakan rumus Q betina dikurang dalam kurung 1,96 dikali standar deviasi, lalu yang ini ditambah menggunakan tambah. Dan diketahui bahwa proporsi kelamin betina sebesar 0,2963 hingga 0,4703. Untuk uji square-nya, hipotesisnya adalah H0 apabila 1:1 dan H1 apabila tidak 1:1. Lalu kita membuat tabel TKG, OIJ, OIB, EI, X hit jantan, dan X hit betina. Untuk mencari OIJ, menggunakan rumus frekuensi dan memasukkan data TKG-nya. Untuk TKG 1 berarti kita memblok yang TKG 1 saja.
kita memblok yang jantan semuanya dari TKG 1 sampai 4 yang jantan. Lalu kita masukkan kembali titik koma, masukkan data TKG 1, 2, 3, 4 ini di blok. Dan untuk yang OIB-nya kita memasukkan semua data TKG yang betina, lalu titik koma, masukkan TKG 1, 2, 3, 4 ini. Untuk EI-nya kita menggunakan rumus dalam kurung OIJ ditambah dengan OIB dibagi dengan 2. Dan untuk X-nya menggunakan rumus dalam kurung OIJ dikurang EI tutup kurung di pangkat 2 dibagi dengan EI kembali. Dan untuk yang X hit B-nya, kita menggunakan rumus dalam kurung OIB dikurang EI tutup kurung dibagi di pangkat 2 lalu dibagi EI lagi. Kemudian kita jumlahkan X hit Y-nya dan X hit B-nya menggunakan sum. Untuk X hit-nya kita menggunakan sum lagi dengan data X hit C dan X hit B. Untuk X step-nya kita menggunakan rumus CHIINV 0,05 titik koma 3 sehingga diperoleh X hit lebih dari X step. Lalu sehingga tolak H0 dan berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin tidak sama dengan 1:1. Kemudian untuk nilai TKG kita membutuhkan data panjang, berat, jenis kelamin, dan juga TKG yang sudah diurutkan berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan TKG-nya. Kita mencari N dengan rumus count, lalu kita blok seluruh data panjangnya. Dan untuk yang maksimum, kita menggunakan rumus max, dan kita blok seluruh datanya, seluruh data panjang ikannya. Dan setelah itu, untuk mencari nilai minimum, kita memakai rumus min, lalu kita masukkan data panjangnya. Di blok semuanya, untuk mencari nilai wilayah, yaitu rumusnya maksimum kurang minimum. Sehingga diperoleh nilai wilayahnya adalah 520. Nah, untuk jumlah kelas, menggunakan rumus 1 ditambah 3,32 dikali log semua data, yaitu 120. Kemudian, kita bulatkan ke atas menjadi 8. Untuk lebar kelas, kita menggunakan rumus wilayah dibagi dengan jumlah kelas yang telah dibulatkan. Dan untuk jarak kelas, kita menggunakan rumus lebar kelas ditambah 1, yaitu 1 adalah NST. Lalu kita membuat tabel seperti ini. Terdiri dari SKB, SKA, SK, TKG 1, 2, 3, 4, E, dan relatif 1, 2, 3, 4. Untuk SKB yang di awal yaitu berasal dari nilai minimum. Lalu untuk selanjutnya, yaitu nilai SKB nilai minimum ini ditambah dengan jarak kelas. Jangan lupa di string agar saat ditarik atau di-drag ke bawah, rumusnya tidak berubah. Untuk SKA menggunakan rumus nilai SKB ditambah dengan nilai lebar kelas yang di string, agar saat ditarik tidak berubah rumusnya. Kemudian untuk SK kita menggunakan rumus nilai SKB, lalu tanda dan, lalu tanda strip, lalu masukkan data SKA-nya. Nah, untuk mencari nilai TKG ini kita menggunakan rumus frekuensi. Pada nilai TKG 1 ini kita memasukkan data panjang yang sesuai dengan TKG. Oleh sebab itu, kita meng-highlight nilai semua data-data ini,
berdasarkan TKG-nya. Gunanya untuk mempermudah saat mencari TKG. Jadi, rumus ada frekuensi, kemudian kita memasukkan data panjang sesuai dengan TKG, lalu titik koma masukkan nilai SKA-nya. Begitupun untuk TKG 2, 3, dan 4 sesuai dengan TKG-nya. TKG 2, TKG 3, dan TKG 4. Menggunakan panjangnya ya. Kemudian kita mencari E. E ini kita menggunakan rumus SUM, yaitu lalu masukkan data nilai TKG 1, 2, dan 3. 3 dan 4 untuk menjumlahkan. Kemudian kita untuk V relatifnya menggunakan rumus. Setiap TKG ini menggunakan rumus. Untuk TKG 1 menggunakan rumus nilai TKG 1 dibagi dengan nilai E, lalu dikali 100. Untuk V relatif 2 ini menggunakan TKG 2, lalu dibagi dengan E, dan dikali 100. Untuk TKG 3 menggunakan nilai TKG 3, lalu dibagi dengan E, dan dikali 100. Begitupun untuk TKG 4 menggunakan memasukkan data TKG 4 dibagi dengan E dan dikali 100. Lalu untuk membuat grafik, kita menggunakan insert, lalu kita menggunakan stack kolom, dan select data. Kita add series name-nya, TKG 1, series value-nya itu adalah V relatif sesuai dengan TKG-nya. Untuk TKG 1 kita masukkan yang V relatif 1 ini. Lalu kita oke, add kembali TKG 2. Masukkan V relatif yang 2. Oke, kemudian add TKG 3. Series value-nya adalah 3 ini. V relatif 3. Kita add kembali TKG 4. Series value-nya V relatif 4. Selanjutnya, kita edit untuk aksis teksnya ya. Kita masukkan nilai SK. Klik OK. Lalu tabel seperti ini. Nah, berdasarkan tabel ini diketahui bahwa TKG 3 mendominasi. Nah, setelah ini kita ubah berdasarkan format IPB ya. Begitupun untuk TKG, untuk ikan betina, buat seperti itu. Dan diketahui bahwa pada ikan betina ini TKG 2-nya mendominasi. Lalu kita ke IKG. Di IKG ini kita membutuhkan data nomor ikan, panjang, bobot, jenis kelamin, TKG, dan bobot gonad. Dan IKG yang akan dicari nanti. Sebelumnya kita sort terlebih dahulu seperti sebelum-sebelumnya. Lalu mencari rumus IKG adalah bobot gonad dibagi dengan bobot tubuhnya dikali dengan 100. Setelah diketahui, kita highlight per IKG untuk memudahkan mencari IKG rataan dan juga STDF. Nah, kita membuat tabel TKG, IKG rataan, dan STDF. Lalu kita menghitung IKG rataan menggunakan rumus average. Nah, untuk rumus average ini kita masukkan datanya sesuai dengan TKG-nya. Pada TKG 1 kita masukkan nilai IKG seperti ini. TKG 2
datanya ini. Dan begitu pun seterusnya untuk TKG 3 dan 4. Dan untuk STDF, menggunakan rumus STDF, dan datanya sama seperti KG dataan ini, seperti ini, dan seterusnya. Kemudian untuk grafik kita menggunakan line with mark. Jadi seperti ini nanti line-nya itu dihapus, kemudian kita munculkan error bar-nya. Untuk error bar-nya kita ke more option, lalu kita custom untuk specify value-nya. Yang positif ini nilai STDF dan yang negatif juga nilai STDF. Lalu kita sesuaikan dengan format IPB. Nah, diketahui bahwa untuk jantan ini IKG terbesar terdapat pada TKG 3. Sedangkan untuk betina, IKG terbesar terdapat pada TKG 2. Untuk X-nya adalah TKG dan Y-nya adalah nilai IKG ya. Kemudian kita masuk ke nilai fekunditas. Untuk nilai fekunditas ini, datanya kita peroleh dari ini dan ini. Kita pindahkan yang ada ininya. Ini semua. Dan ini. Yang kita butuhkan panjang total, bobot ikan, bobot donat contoh, jumlah telur, dan kita akan mencari Q-bar, X-bar, dan fekunditasnya. Setelah dipindahkan semua data ini, kita mencari Q-bar menggunakan rumus average. Nah, dan datanya berasal dari bobot donat, yaitu bobot donat A, B, C. Ini. Sedangkan untuk X-bar ini menggunakan average, tapi memasukkan datanya yaitu menggunakan jumlah telur contoh A, B, C. Seperti ini. Lalu untuk nilai fekunditasnya, menggunakan rumus bobot donat dikali dengan 10, dikali dengan X-bar, dan dibagi dengan Q-bar. Kemudian kita membuat grafik menggunakan scatter ya. Scatter yang ini. Nah, untuk scatternya ini, yang grafik pertama ini antara fekunditas dan juga panjang tubuh. Jadi, nilai X-nya adalah panjang tubuh. Kemudian kita munculkan trend line-nya, more option, dan kita ubah menjadi power. Sehingga muncullah seperti ini. Dan begitu pula untuk grafik kedua, yaitu menggunakan scatter juga. Dan untuk yang grafik kedua ini, data yang dimasukkan adalah bobot tubuh dan fekunditas. Nilai X untuk bobot tubuh dan fekunditas untuk nilai Y. Jangan lupa untuk munculkan trend-nya. Lalu kita beralih ke diameter telur. Untuk diameter telur, kita harus mengkonversi terlebih dahulu, itu konversi militer, telur 1/3. Caranya yaitu dengan nilai telur A ini dibagi dengan 100. Nah, untuk yang kedua ini, telur B dibagi dengan 100, dan yang ketiga ini, telur C dibagi dengan 100. Setelah itu, kita mencari nilai N, maksimum, minimum, W, jumlah kelas, lebar kelas, dan jarak kelas. Nilai N ini seperti biasa menggunakan count, lalu kita masukkan seluruh datanya, kita blok semuanya. Nilai max juga kita menggunakan maksimum, lalu kita masukkan seluruh data telurnya. Di blok semuanya,
Begitupun untuk nilai min menggunakan nilai minimum. Nah, untuk wilayah dengan rumus maksimum kurang minimum sehingga diperoleh 0,45. Dan untuk jumlah kelas yaitu 1 ditambah 3,32 dikali log semua data. Dan jangan lupa dibulatkan ke atas untuk jumlah kelas sehingga 11. Untuk lebar kelas, menggunakan nilai wilayah dibagi dengan nilai jumlah kelas yang telah dibulatkan. Lalu untuk lebar kelas ini kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah sehingga 0,04. Untuk jarak kelas kita menggunakan rumus lebar kelas ditambah dengan NST, yaitu NST-nya 0,01. Kemudian kita membuat tabel SKB, SKA, SK, dan V-nya. Nah, untuk SKB ini yang pertama seperti biasa, ini adalah data nilai minimum. Yang kedua adalah nilai data minimum tadi ditambah dengan jarak kelas, lalu string agar datanya tidak berubah. Rumusnya tidak berubah sehingga tidak menghasilkan kesalahan rumus. Dan untuk SKA-nya juga menggunakan rumus nilai SKB ditambah dengan lebar kelas. Jangan lupa di string agar dapat ditarik. Untuk SK menggunakan rumus SKB, tanda dan dikurang dengan strip nilai SK. Sehingga seperti ini. Kemudian V ini menggunakan rumus frekuensi, yaitu dengan data, semua data ini di blok, kemudian titik koma, kita masukkan nilai SK-nya. Sehingga diperoleh nilai V-nya. Lalu untuk membuat grafik, kita menggunakan grafik batang ini atau cluster column. Lalu kita munculkan tren lainnya sehingga terdapat garis, dan kita sesuaikan dengan format IPB. Nah, untuk nilai X-nya adalah selang kelas dan nilai Y-nya adalah V relatif ya, ini salah. Ini V relatif. Ini V. Frekuensi. Nah, jadi dari data tersebut diperoleh bahwa ikan memijah sebanyak 1 kali selama periode memijah atau disebut total spawner. Kenapa? Karena pada grafik ini menunjukkan bahwa hanya ada 1 puncak. Nah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan dan terima kasih.